Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang cerita rakyat dari Aceh, yaitu Mentiko Betuah. Dongeng atau cerita rakyat Mentiko Betuah ini tepatnya berasal dari Aceh Utara. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Pada suatu masa, terdapatlah seorang raja kaya yang tinggal dalam istana megah. Ia adalah raja yang begitu disenangi oleh rakyatnya. Ia seorang raja yang teramat bijaksana dan baik hati. Namun, apalah daya, kebahagiaan mereka terasa hambar dikarenakan raja dan permaisurinya belum juga dikaruniai seorang anak. Suatu hari, raja diberitahukan oleh seorang penasihat kerajaan untuk pergi ke hulu sungai dan meminta sebuah permohonan. Akhirnya, raja mengajak permaisuri untuk pergi ke hulu sungai demi membuat permohonan agar dikaruniai seorang anak. "Wahai raja kami, apabila engkau menghendaki hadirnya seorang putra di tengah-tengah istana, maka datanglah ke hulu sungai dan mintalah sebuah permohonan," seorang penasehat kerajaan memberitahukan. "Selain itu, apa yang harus kami lakukan? Apakah ada jalan lain apabila nanti tetap saja tidak berhasil?" Sang raja menyampaikan kegelisahannya. "Silakan dicoba dulu saja. Hamba belum menemukan cara lain," jawab penasehat kerajaan. Sungguh melelahkan. Ternyata tempat yang mereka tuju sangat jauh dari kerajaan. Mereka harus menyeberangi sungai, naik dan turun gunung, serta melewati hutan belantara. Setibanya di tempat tujuan, mereka langsung membuat permohonan agar segera dikaruniai seorang anak. Setelah membuat permohonan, mereka kembali ke istana dan berharap permohonan tersebut segera terkabul. Setelah menunggu cukup lama, doa mereka akhirnya terkabulkan. Permaisuri sudah mengandung 1 bulan. Mendengar kabar tersebut, raja dan permaisuri sangat bahagia. 8 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Rohib. Raja sangat bahagia menyambut kelahiran putra pertamanya yang selama ini selalu ditunggu-tunggu. "Alangkah senang hatiku, istriku. Kita telah memiliki putra yang tampan. Lihatlah, ia begitu mempesona. Sebaiknya kita beri nama siapa ya?" Raja tersebut menanyakan pada permaisurinya. "Rohib, Kakanda. Saya telah menemukan nama itu sekian lama semenjak memimpikan seorang putra. Apakah Kakanda setuju dengan nama Rohib tersebut?" jawab sang permaisuri. "Setuju, aku setuju istriku," jawab sang raja. Raja dan permaisuri sangat memanjakan Rohib. Mereka membesarkan Rohib dengan penuh kasih sayang. Waktu berjalan begitu cepat. Rohib pun tumbuh menjadi remaja. Suatu hari, sang raja mengirim anak kesayangannya itu untuk belajar keluar dari istana. Sebelum ia berangkat untuk belajar, raja pun berpesan, "Belajarlah dengan giat anakku, agar kelak kau dapat memimpin kerajaan ini dengan baik," pesan sang raja kepada anaknya. Bertahun-tahun Rohib belajar, namun ia tidak dapat menyelesaikan pelajarannya dengan baik. Ia terbiasa dimanja oleh kedua orang tuanya. Sang ayah sangat marah mengetahui bahwa putranya tidak menyelesaikan belajarnya selama ini. Pada akhirnya, Rohib pun pulang sebelum masa belajarnya habis. "Hei anakku Rohib, apa saja yang kau pelajari di sana? Mana hasil belajarmu di sana? Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku mengirimmu untuk belajar." Sang raja marah besar mendapati hal itu. "Pengawal, gantung anak ini sampai mati." Sang raja tampak marah besar. Ia tidak bisa menerima sikap anaknya tersebut. Sang raja memberi hukuman berat untuk anak itu. Alangkah sedih hati permaisuri. Ia memohon agar putranya itu tidak dihukum mati.
Permaisuri pun mengusulkan saran agar rohib hanya dikeluarkan dari istana dan memberikannya uang untuk berdagang. Pada akhirnya, sang raja pun menyetujui usulan istrinya tersebut. Tidak lama kemudian, rohib pun berpamitan kepada kedua orang tuanya. Permaisuri tidak henti-hentinya menangis melihat anaknya harus hidup seorang diri di luar istana. Ia pun pergi dari satu kampung ke kampung yang lain. Suatu hari, di tengah perjalanan, rohib melihat beberapa anak sedang mengganggu binatang seperti tikus, kucing, anjing, dan melempari burung dengan ketapel. Ia pun menghampiri sekumpulan anak-anak tersebut. Rohib menasihati mereka, namun seorang yang dinasihati tersebut tidak mau mendengarkan. Mereka terus menyiksa binatang tersebut. Rohib pun menawarkan akan memberikan mereka uang dengan syarat mereka tidak boleh menyiksa binatang. Tawaran tersebut diterima dengan senang hati. Sekumpulan anak-anak tersebut meninggalkan tempat itu. Uang tersebut adalah uang yang diberikan orang tuanya sebagai modal untuk berdagang. Namun, uang tersebut lama-lama habis karena diberikan kepada orang-orang yang menyiksa binatang. Perjalanan tersebut sangat melelahkan. Rohib pun berhenti untuk istirahat di tengah hutan dan tertidur di bawah pohon yang rindang. Akan tetapi, tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya. Ia sangat terkejut saat melihat seekor ular raksasa berada di hadapannya. Rohib pun bersiap untuk lari karena ketakutan. Tapi ular tersebut menghampiri dengan ramah. Ular tersebut dapat berbicara seperti manusia. "Hai Rohib, tidak usahlah kamu takut kepadaku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku adalah Raja Ular di hutan ini." Ular tersebut menyapanya dengan ramah. "Mengapa engkau di sini lantas begitu bersedih?" tanya sang ular. Mendengar perkataan sang ular yang begitu ramah, Rohib akhirnya mengaku atas apa yang menyebabkan kesedihan di hatinya. Ia menceritakan apa yang sudah terjadi, bahwa uang pemberian ayahnya habis karena diberikan kepada orang-orang yang sudah menyiksa binatang. "Kamu sungguh anak baik, Rohib. Karena kebaikanmu, aku akan memberikan benda ini." Sang ular mengeluarkan sebuah benda yang berbentuk seperti permata. "Benda apa ini?" tanya Rohib tidak mengerti. "Ini adalah mentiko bertuah, sebuah benda yang dapat mengabulkan semua permintaan yang kamu minta," jawab sang ular. "Terima kasih kawan. Mulai sekarang kamu menjadi kawanku," kata Rohib senang. Rohib pun bergegas untuk meminta kepada mentiko bertuah uang yang banyak. Tanpa menunggu lama, mentiko bertuah bereaksi dengan mengabulkan permintaan Rohib. Rohib pun kembali ke istana untuk menyerahkan uang tersebut kepada ayahnya. Setibanya ia di istana, sang raja sangat senang melihat anaknya dapat bertanggung jawab dan menghilangkan sikap manjanya serta membawa uang banyak hasil dari usahanya sendiri. Setelah Rohib memberikan uang tersebut kepada ayahnya, ia pun pergi membawa metiko bertuah tersebut kepada tukang emas untuk dijadikan cincin. Karena ia takut mentiko bertuah tersebut hilang. Namun tukang emas tersebut menipu Rohib dan membawa kabur mentiko bertuah tersebut. Rohib pun sangat bingung bagaimana untuk mengejar tukang emas tersebut. Akhirnya ia meminta bantuan kepada para hewan sahabatnya, yaitu seekor tikus, kucing, dan anjing. Sang anjing pun berhasil menemukan jejak tukang emas dengan mudah. Mereka berhasil menemukan tukang emas yang sedang tertidur pulas. Sedangkan tikus berusaha mencari mentiko bertuah dan menemukannya, kemudian mengambil cincin tersebut dan menyerahkannya kembali kepada sang pemiliknya, yaitu Rohib. Nah, begitu kisah dari Aceh, yaitu mentiko bertuah, yaitu semacam permata yang diberikan oleh Raja Ular kepada Rohib, atau yang biasa kita sebut juga sebagai mustika. Terima kasih sudah menyimak kisah atau dongeng dari Aceh, yaitu mentiko bertuah ini.
Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah atau dongeng ini. Silakan simak kisah atau dongeng lainnya di channel YouTube Borin Vlog. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.